Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Akta Pembiayaan Al-Murabahah nomor 26 tanggal 1 September 2025 yang dibuat di hadapan notaris Nurkolis Pratomo Wibowo. Akta ini merupakan perjanjian pembiayaan syariah antara BMT Surya Mandiri sebagai pemberi pembiayaan dan Ibu Yuli Astuti sebagai penerima pembiayaan atau nasabah. Para pihak dalam akta ini terdapat dua pihak utama. Pihak pertama adalah BMT Surya Mandiri yang diwakili oleh Bapak Handoko Sarapah selaku Ketua BMT. Pihak kedua adalah Ibu Yuli Astuti sebagai nasabah yang dalam melakukan perbuatan hukum ini telah memperoleh persetujuan suaminya, yaitu Bapak Andi Sadewo. Kehadiran suami penting karena berkaitan dengan kepentingan harta dalam perkawinan. Yang kedua, latar belakang. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk modal usaha jual beli hewan ternak. Sebelum pembiayaan diberikan, BMT terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kelayakan usaha, kemampuan pembayaran, dan itikat baik nasabah. Setelah dinilai layak, BMT menyetujui pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah. Pengertian akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli syariah. Mekanismenya, BMT terlebih dahulu membeli atau menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah. Harga jual terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan atau margin yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, keuntungan BMT sudah diketahui sejak awal dan tidak mengandung unsur riba. Dengan demikian, nilai pembiayaan dalam akta ini disepakati. Harga pokok pembiayaan 175 juta, margin keuntungan 52.500.000 rupiah, total harga jual murabahah 227.500.000 rupiah. Artinya nasabah berkewajiban mengembalikan total 227.500.000 rupiah kepada BMT sesuai jadwal yang disepakati. Jangka waktu dan angsuran. Pembayaran dilakukan selama 48 bulan atau 4 tahun. Bersamanya angsuran per bulannya adalah 4.739.583 rupiah. Pembiayaan dimulai sejak akad ditandatangani dan seluruh kewajiban harus lunas paling lambat bulan September 2029. Hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban BMT menyediakan pembiayaan sesuai akad, menjelaskan harga pokok dan margin secara transparan, melaksanakan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Kewajiban nasabah menggunakan dana sesuai tujuan pembiayaan, membayar angsuran tepat waktu, memberikan data dan informasi yang benar, mematuhi seluruh ketentuan dalam akad. Jaminan. Dalam akta ini diatur bahwa BMT dapat meminta jaminan apabila diperlukan. Jaminan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang nantinya diikat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Cedera janji atau prestasi. Nasabah dianggap cedera janji apabila terlambat membayar angsuran, membayar tidak sesuai jumlah yang diperjanjikan, memberikan data yang tidak benar, atau melanggar ketentuan dalam akad. Apabila hal tersebut terjadi, BMT berhak menagih seluruh sisa kewajiban sekaligus dan dapat mengeksekusi jaminan sesuai hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan
Tahap pertama diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak berhasil, para pihak sepakat memilih domisili hukum pada Pengadilan Agama Wonogiri. Hal ini sesuai dengan karakter pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Penutup, sebagai kesimpulan, akta ini memberikan kepastian hukum mengenai identitas para pihak, nilai pembiayaan, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jaminan serta penyelesaian sengketa. Dengan adanya akta notaris ini, hubungan hukum antara BMT dan nasabah menjadi lebih jelas, terlindungi dan sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari riba, gharar dan praktik yang dilarang dalam Islam. Kalimat penutup, inti dari akta ini adalah adanya transaksi jual beli syariah antara BMT dan nasabah, di mana keuntungan BMT telah disepakati sejak awal secara transparan. Oleh karena itu, hubungan hukum yang lahir bukan hubungan utang piutang berbunga, melainkan hubungan jual beli berdasarkan prinsip murabahah yang sesuai dengan hukum syariah dan hukum positif Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.